Oke, selamat pagi. Ya, jadi hari ini saya akan bikin video untuk perkuliahan kita ya pagi hari ini. Jadi materi kita pada saat pagi hari ini kita berbicara mengenai ini. Jadi di sini udah ada prakteknya juga ya. Jadi kita belajar dengan yang namanya metode. Oke, apa itu metode? Nah, metode adalah kumpulan program yang ada namanya gitu ya. Nah, jadi kita akan membuat metode dengan nama yang kita sesuaikan. Nah, kalau misalkan begini, ibaratkan kalau kalian punya apa barang gitu ya, misalkan terdiri ada 10 HP. Nah, bagaimana kita membawa 10 HP ini? Oke, mungkin kita membawanya menggunakan kantong plastik. Nah, kantong plastik inilah yang disebut dengan yang namanya metode untuk kita memberikan nama kantong plastik, dan di dalam kantong plastik itu ada sekumpulan HP. Oke, logikanya seperti itu. Logikanya seperti itu. Oke. Nah, dengan metode kita bisa memanggil kumpulan program hanya dengan memanggil nama metodenya saja. Jadi kalau kita mau ambil atau mau bawa 10 HP tadi, kita tinggal hanya membawa plastiknya saja kan. Seperti itu. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jadi di sini eh, menggunakan tanda kurung setelah nama metode itu kuncinya. Nah, kalau kita mau membuat sebuah yang namanya metode, kita gunakan tanda kurung seperti ini ya. Nah, terus parameter atau argumen itu bersifat opsional, tergantung kebutuhan. Oke, nanti contohnya seperti ini. Misalkan, di sini nama metodenya cetak. Oke, nah terus dalam kurung, ini bisa opsional, bisa kita tambahkan atau tidak. Kalau di sini kan dia tidak menambahkan. Oke, ada dua jenis metode. Metode yang pertama, yaitu metode yang tidak mengembalikan data atau diberi tipe void. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini penulisan metode yang tidak mengembalikan data. Jadi ditulisannya adalah contoh static void cetak. Nah, nanti saya akan kasih lihat. Ini nanti lihatnya di mana gitu ya. Menuliskan code, menuliskan scriptnya di mana. Kita gunakan aplikasi NetBeans ya. Jadi metode statik bernama cetak ini tidak mengembalikan apa-apa nilai. Yang kedua, ada metode yang bisa mengembalikan nilai, yaitu berupa statement, bisa return, dan tipe data. Contohnya bagaimana? Misalkan seperti ini. Jadi ini kita bikinkan metode static in ini singkatan dari integer, ya. Jadi terus cetak, terus baru kita mengembalikan nilai. Nah, di sini ada namanya integer b, berarti ada sebuah variabel. Oke, ada sebuah variabel b. Nah, pada saat selanjutnya, baris selanjutnya itu kita return b. Nah, return b yang mengartikan bahwa kita kembali ke variabel b tadi, seperti itu. Perhatikan di sini metode bernama cetak yang mengembalikan nilai integer, terus memiliki satu argumen yaitu b dan bersifat bertipe integer, terus return adalah tipe untuk mengembalikan nilai tersebut. Catatannya seperti ini. Metode yang kita panggil dari dalam metode statik harus statik juga, jangan berbeda ya. Nah, yang kedua, metode tidak statik hanya bisa kita panggil melalui metode tidak statik dan mekanisme instansiasi. Yang selanjutnya, jika memanggil metode dalam satu kelas, metode harus statik. Metode statik hanya bisa memanggil metode yang statik. Nah, kita perhatikan di sini ada yang namanya argumen. Ini suatu nilai yang dapat diubah-ubah dari luar untuk menentukan hasil. Jadi dia bisa mengirim, dia bisa menerima. Oke? Nah, contoh, ini metode tidak mengembalikan nilai tanpa parameter atau argumennya. Dengan nama file, ini kita contohin ya. Oke, nanti outputnya seperti ini. Nah, sekarang saya share aplikasinya ya di sini ya sebentar. Oke, saya buka NetBeans. Oke, saya buka NetBeans. Nah, di sini NetBeans-nya, kalian buka NetBeans ya. Ini saya udah buka. Kalian jangan lupa bikin new project. Oke,
Kalian bikin new project, pilih Java application, terus next. Terus ini, oke, ini saya simpan, saya browse, terus saya semakin ke atas. Oke, saya bikin folder baru 2023. Nah, terus namanya di sini praktikum 1. Oke. Kita finish script creating new project ini ya. Jadi loading dulu. Oke. Nah, oke, perhatikan. Jadi ini saya sambil switch ya. Oke. Tadi dikatakan di modul kita tadi bahwa ini salah satu contoh metode tidak mengembalikan nilai. Nah, kita perhatikan. Tadi harus membuat yang namanya metode yaitu static void cetak. Oke. Jadi berarti adanya di dalam sini. Jadi kita bikin static void cetak. Jangan lupa dalam kurung, langsung aja titik koma ya. Oops. Oke, ini buka kurung kurawa, langsung tutup kurung kurawanya ya. Oke, di enter. Terus kita isikan tadi. Untuk menampilkan output seperti ini, kita bisa memasukin perintah ini. Berarti system.out.print. Oke. Terus buka kurung, tutup kurung, tanda kutip, jangan lupa. Berarti kita ketikkan teksnya apa nih? I love. Oke. Jangan lupa titik koma. Ya. Kalau dia tidak menggunakan titik koma, dia akan merah. Terus baru kita masukkan public static void n-nya ini yang sudah otomatis. Ini tadi saya contohkan. Kalau dia tidak menggunakan titik koma, ingat ya. Ini ada yang namanya case sensitive. Oke. Jadi case sensitive ya. Yang artinya bahwa ketika kita membuat sebuah variabel atau metode, pada saat kita memanggil metodenya dengan huruf, jadi kan di sini misalkan metodenya cetak huruf kecil semua ya. Jadi kita akan memanggil pada saat returnnya tadi, itu kita panggil juga dengan huruf kecil. Oke, kalau misalkan kita panggil dengan huruf besar, maka itu akan terjadi error ya. Jadi disebut dengan case sensitive. Oke. Selanjutnya baru kita panggil, kita return nih si cetak. Oke, karena di sini kita membuat metode dengan integer variabel, dengan variabel cetak, maka kita panggil juga variabel cetak di sini. Berarti di sini kita panggil cetak di tutup kurung, terus tanda titik koma. Ingat ya, perhatikan ini cetaknya huruf kecil ya. Jadi dia sama nih, makanya kalau misalkan kita bikin C-nya besar gitu ya. Nah, perhatikan. Di sini ada tulisan cannot find symbol ya. Jadi dia mengatakan bahwa metode cetak terus location class praktikum 1 itu tidak ada, tidak bisa menemukan. Oke. Jadi sama karena case sensitive. Baru kita panggil. Oke, ini kan dia penulisan yang terpisah gitu ya. Jadi system out print kolom tutup kurung Java. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, teman-teman, ketika kita sudah membuat script seperti ini, kita jangan lupa kita klik yang simbol palu ini ya. Jadi ini build project. Jadi dia akan mengcompile apakah terjadi error atau sukses gitu ya. Kita klik dulu. Nah, jadi outputnya nanti di bawah ini ya. Oke, seharusnya ada tulisan build successful. Oke, nah ketika ada tulisan hijau ini build successful, oke, kita lanjut lagi, yaitu kita klik ini, yaitu run project ya.
diklik run project. Nah, maka muncul bahwa I love Java. Oke, jadi ini berhasil ya. Jadi nanti teman-teman bisa praktik. Oke, nah jadi outputnya sama nih, I love Java. I love Java. Oke, nah kita bisa banyak aja nih, misalkan gitu. Misalkan lagi kita masukin ini ya, contoh lagi system out in kurung terus nama saya Ristra ya, dan oke, ini ya kita langsung aja kita jalankan karena tadi sudah di build project, jadi kita udah tahu pasti akan berhasil. Nah, perhatikan outputnya, nama saya Listra dan saya cinta Java. Oke, something like that ya. Oke, nah bagaimana dengan contoh metode tidak mengembalikan nilai? Oke, jadi ini contohnya metode tidak mengembalikan nilai. Argumennya sama ya dengan nama file. Oke, ini contoh 2. Outputnya nanti dia akan menghasilkan nilai X0, nilai X1, nilai X2, nilai X terakhir 3. Nah, jadi untuk praktek selanjutnya saya harap teman-teman bisa ikutin modul ini ya. Jadi ini sederhananya seperti ini. Jadi untuk kelanjutannya teman-teman bisa ikutin. Nah, berhubung berhubung kita masuk ke contoh metode pengembalian nilai dengan nama file, ini scriptnya tadi ya. Oke, ini kuadrat dan sebagainya. Oke, teman-teman, hari ini coba teman-teman ikutin yang di modul 1 dulu, modul 1 ya. Nanti dari modul 1 baru kita bisa masuk ke modul 2. Nah, modul 2 ini masuk yang namanya pengenalan kelas, objek, dan enkapsulasi. Oke, nah ini nanti kita bisa mengerti kelas itu seperti apa, objek itu seperti apa. Oke, enkapsulasi itu bagaimana, dan sebagainya. Oke, mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa WhatsApp grup ya. Terus nanti sore kita ketemu lagi. Oke, dan nanti sore baru saya masuk ke kelas. Oke, mungkin itu saja dari pertemuan kita untuk pagi hari ini. Jangan lupa dikerjakan untuk modul pertama. Nanti siang baru kita masuk ke modul kedua dengan catatan pengodingan dari modul pertama teman-teman sudah mengerjakan. Oke, saya akhiri. Selamat